Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Setiap remaja pasti akan menemukan berbagai macam pergaulan, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, sebagai remaja harus pinter-pinterlah di dalam memilih pertemanan. Jika tidak hati-hati di dalam memilih pertemanan, maka akan mudah berpengaruh ke dalam lingkungan pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas merupakan bentuk penyimpangan yang melewati batas norma masyarakat. Maka dari itu, disinilah pentingnya peranan pencegahan pergaulan bebas di kalangan remaja. Pencegahan pergaulan bebas di kalangan remaja yang pertama yaitu selektif di dalam memilih teman. Karena pertemanan sangat berpengaruh dalam membentuk karakter kepribadian seorang remaja. Memiliki teman yang sefrekuensi akan mempermudah di dalam berkomunikasi, serta memiliki pola pandang dan cara berpikir yang sama. Sehingga sesama teman bisa saling menguatkan, bisa saling mendukung dan saling membantu di dalam pertemanan. Maka dari itu harus pinter-pinterlah di dalam memilih pertemanan. Di dalam kehidupan sehari-hari harus memperluas lingkup pergaulan pertemanan, seperti halnya bersikap ramah dan murah senyum sesama teman. Tidak egois, harus memikirkan kemaslahatan bersama, berusaha menjadi remaja yang selalu bersikap jujur, tidak membohongi, tidak membelakangi, dan juga harus memiliki sifat yang humoris sehingga tidak menjenuhkan di dalam pertemanan, tidak membosankan. Inilah pentingnya pertemanan. Memiliki teman harus benar-benar yang bisa membawa menjadi manusia yang lebih baik, bukan menjadi manusia yang lebih buruk. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu dilihat dari agama temannya. Kalau agama temannya baik, niscaya dia akan baik. Kalau agama temannya buruk, maka dia akan menjadi buruk. Falyanjir ahadakum mayukhallil. Maka lihatlah siapa yang menjadi teman dekatnya. Maka akan dilihat. Masyarakat akan memandang baik jika dia berteman dengan orang yang baik. Masyarakat akan memandang buruk bila dia berteman dengan yang buruk. Karena di dalam pertemanan itu sangat berpengaruh. Maka hati-hatilah, harus benar-benar selektif di dalam memilih pertemanan. Pencegahan pergaulan bebas di kalangan remaja yang kedua harus memiliki sifat yang berpendirian kokoh. Dengan memiliki berpendirian kokoh, nggak akan mudah terpengaruh dalam lingkungan pergaulan yang rusak. Berpendirian kokoh merupakan bentuk istiqomah untuk meneguhkan diri ke dalam jalan Tuhannya, menuju kebenaran, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, menjalankan keperintahnya, meninggalkan larangannya untuk meneguhkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana di dalam surah Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, mustaqamu, kemudian meneguhkan pendiriannya.
Seorang yang remaja yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia meneguhkan kalimat la ilaha illallah. Tatanazzalu alaihul malaikah. Malaikat akan turun memberi rahmat, memberi berkah, memberi pertolongan, dipermudah permasalahannya karena meneguhkan kalimat la ilaha illallah. Ala takhafu, dan janganlah kamu takut. Karena setiap remaja yang meneguhkan kalimat la ilaha illallah akan menghadapi berbagai macam hambatan, tantangan, dan rintangan. Jangan mudah mundur, jangan mudah menyerah. Itu dalam bentuk proses perjuangan. Wala tahjanu, dan janganlah kamu bersedih hati. Walaupun kamu akan diremehkan, walau kamu akan dihinakan, walau kamu akan dijatuhkan, janganlah merasa bersedih hati. Wa absiru billati kuntum tu'adun. Dan gembiralah oleh kamu dengan surga yang telah dijanjikan untuk kamu. Jadi seorang remaja yang meneguhkan kalimat la ilaha illallah, Allah telah menjanjikan kepadamu dengan mendapatkan surga. Maka jangan merasa takut dan merasa bersedih hati. Inilah untuk remaja Islam untuk meneguhkan pendiriannya. Pencegahan pergaulan bebas yang ketiga adalah hindari pergaulan bebas. Sebagai remaja Islam yang pintar, sebagai remaja Islam yang baik, hindari pergaulan-pergaulan bebas yang akan merugikan diri dan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Kita lihat di zaman sekarang, anak-anak remaja sekarang yang dewasa belum waktunya, anak-anak sekolah SMP, SMA sudah merokok. Mereka tidak malu untuk melakukan itu. Dengan bangganya terang-terangan mereka melakukan, tanpa mereka sadari merusak hati, merusak pikiran, merusak gaya hidup. Norma-norma akademi pendidikannya akan menurun, akidahnya akan rusak, jalan hidupnya akan rusak, hatinya akan kotor, pola pikirnya juga akan rusak gara-gara pergaulan bebas. Dengan minum-minuman obat, dengan menggunakan obat-obatan, minum-minuman alkohol, melakukan seks bebas. Inilah yang perlu dihindari. Bagaimana cara menghindarinya? Menjaga pergaulan yang sehat. Sesama remaja harus saling nasihat menasihati, saling menghargai, saling dukung mendukung, bertutur kata yang sopan, menjalin pertemanan dengan yang baik. Jangan lakukan perbuatan yang akan merugikan diri. Hindari perbuatan-perbuatan yang akan merugikan, seperti muslimah menggunakan menutup aurat. Akan terjadi pergaulan bebas, akhirnya terjadi perzinahan. Hindari hal-hal seperti itu. Bagaimana cara menghindari perzinahan? Jangan berdua-duaan di dalam satu ruangan. Orang ketiga adalah setan. Sebagai wanita, janganlah berbicara dengan lawan jenis dengan bahasa yang mendayu-dayu sehingga menggairahkan lawan jenis, terjadinya perzinahan. Kalau sudah menutup aurat, pakai baju dengan pakaian norma-norma Islam. Jangan menggunakan jilbab, buah dada kelihatan, bentuk bodi kelihatan. Bagaimana kalau tidak mengundang hawa nafsu sesama jenis? Akan terjadilah perzinahan. Hal-hal yang seperti ini yang akan terjerumus dalam kemaksiatan. Sebagaimana di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekati zina aja udah enggak boleh, apalagi sampai berbuat. Berdua-duaan di dalam satu ruangan, itu mendekati zina. Hindari. Innahu kana fahisa. Sesungguhnya perzinahan adalah perbuatan yang keji. Sa'as sabilah, sesuatu jalan yang buruk. Kalau orang sudah melakukan perzinahan, jalan hidupnya akan rusak, hati akan kotor,
resikonya akan buruk. Maka dihindari, ditegaskan di dalam Al-Quran, jangan mendekati zina, karena dampaknya buat remaja-remaja Islam sangat merugikan dan berpengaruh besar untuk masa depan ke depannya. Pencegahan pergaulan bebas di kalangan remaja yang keempat adalah lebih banyak untuk mengingat orang tua. Sebagai remaja Islam haruslah selalu mengingat orang tua. Jaga nama baik orang tua, jaga kehormatannya. Jangan mempermalukan orang tua dengan tingkah laku kamu, dengan perbuatan kamu. Karena orang tua akan malu. Nabi berpesan, janganlah kamu mempermalukan keluarga kamu yang sudah wafat. Yang sudah wafat aja kita gak boleh mempermalukan orang tuanya, apalagi yang masih hidup. Anak muda zaman sekarang melakukan aksi tawuran sesama teman antar sekolah. Mereka gak merasa takut orang tuanya akan malu. Mereka merasa dirinya sok jagoan, keren, berani. Padahal kalau diciduk oleh aparat hukum, orang tuanya dipanggil. Orang tua akan malu dan marah. Ridho Rabbi fi ridho walidaini. Ridhonya Allah tergantung oleh ridhonya orang tua. Kalau orang tua aja udah gak redo, bagaimana hidup ke depannya akan lebih baik? Sahatullah bisahata walidain. Dan murkanya Allah, murkanya orang tua. Kalau orang tua udah murka, bagaimana jalan hidupnya mau sukses? Bagaimana hidupnya mau berhasil, cita-citanya mau berhasil kalau orang tuanya udah murka dan marah? Makanya sebagai remaja pintar-pintarlah menyikapi suatu permasalahan. Jangan bikin malu orang tua. Harus pintar. Pencegahan pergaulan bebas yang kelima yaitu mendekatkan diri kepada agama. Sebagai remaja Islam, banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada agama dengan melakukan hal-hal yang positif. Dari pagi sampai sore sekolah, pulang sekolah ikut ke masjid, ikut pengajian Islam, remaja Islam, kegiatan Islam, lomba-lomba tentang dakwah, lomba-lomba tentang keislaman. Hiasilah langkah-langkahmu dengan keislaman yang insya Allah gak akan terpengaruh dalam lingkungan bebas dan pergaulan yang rusak. Sebagaimana di dalam surah Al-Maidah ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wahai remaja Islam, bertakwalah kamu kepada Allah. Wabtagu ilahi wasilah. Dan carilah jalan menuju jalan Tuhannya. Carilah jalan dengan jalan Tuhannya, yaitu dengan menebarkan keagamaan, kegiatan keislaman. Wajahidu fisabilih, dan jihadlah di jalan Tuhannya. Sebagai remaja Islam, jika melihat temannya berbuat kesalahan, tarik, ajak, berbuat untuk kebajikan. Kamu memberi contoh kepada teman kamu, kamu rangkul, kamu ajak dalam bentuk kebaikan. Karena yang namanya jihad bukan hanya perang, bukan hanya memerangi kaum kafir. Yang namanya jihad mengajak sesama teman dalam kebaikan. Yang salah ditegur, dinasehati dengan kata-kata yang sopan. Itu dalam bentuk jihad. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Kamu akan mendapat keberuntungan. Di dunia akan mendapat pahala, di akhirat juga akan mendapat pahala. Hidup kamu akan berkah. Langkah hidup kamu akan dipermudah. Karena kamu telah berdakwah, mengajak teman menjadi baik. Itulah pentingnya peranan seorang remaja Islam sebagai generasi-generasi muslim, terutama mahasiswa. Sebagai mahasiswa, jadilah panutan kepada masyarakat. Ajaklah teman untuk menuju kebaikan. Kalau remaja-remaja Islam baik, generasi masa depan pun akan baik. Karena masa depan Islam itu tergantung dari remaja Islam. Kalau remaja Islam buruk, bagaimana generasi Islam yang akan datang? Maka dari itu sebagai remaja, pergunakanlah waktu ini dengan baik. Karena hidup ini singkat. Waktu remaja itu gak akan bisa diulang.
Kalau sudah lewat, maka lewatlah. Saya hanya bisa berharap kepada semua remaja, marilah bersatu untuk memperjuangkan jihad di jalan Allah, memperjuangkan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah generasi yang menjadi panutan, suri toladan. Ambillah hikmah dari semuanya sebagai pembelajaran yang terbaik, supaya kita menjadi manusia, menjadi umat yang lebih baik. Amin amin ya robbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kebaikan, ambillah kebaikannya. Jika ada kesalahan, kesalahan dari diri saya. Jika ada kebenaran, kebenaran hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.